marah kepada mereka. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Sifat berikutnya orang-orang yang menjaga amanah dan orang-orang yang menepati janji. Ini janji dengan Allah dan janji dengan manusia. Ya. Ada orang yang dengan Allah tidak tepati, dengan manusia pun tidak tepati. Dulu sebelum jadi, waktu kampanye macam-macam dibilang. Ya, saya akan begini, rakyat akan begini. Begitu sudah jadi, BBM naik jam 2 malam. Ini semua pelanggaran terhadap amanah. Maka tidak akan selamat seseorang dengan sifat yang melanggar amanah dan janji. Jadi amanah ini disebut amanah. Kita sudah diamanahkan tapi khianat. Kita diamanahkan di satu kantor. Dulu tes PNS, lulus, diamanahkan di satu kantor. Tapi kemudian kita khianat. Khianat ini tidak masuk kerja. Ya. Seharusnya kita mengajar, tapi tidak mengajar. Disibukkan dengan kertas sertifikasi. Mengajar hanali. Dengan alasan macam-macam. Nah ini termasuk khianat pada amanah. Tapi gaji ambil penuh. Gaji ambil penuh. Nah nanti di akhirat orang-orang begini tunggulah bagaimana Allah akan menjadi ahkamul hakimin kalau dia tidak bertaubat. Wallazina hum ala salawatihim yuhafizun. Dan kemudian Allah mengatakan dan orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang salatnya dijaga, hafizun. Tadi khusyuk yang pertama, yang terakhir di sini adalah yang menjaga. Maksudnya kalau khusyuk saja tapi salatnya sekali-sekali tidak juga masuk. Jadi selain khusyuk, salat harus dijaga 5 waktu, istiqamah, lebih baik berjamaah. Sangat-sangat diutamakan. Ulaika humul warisun allazina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka lah yang akan mewarisi surga Firdaus. Jadi cocok dengan hadis. Nabi mengatakan yang mengamalkan 10 ini wajib surga. Allah langsung juga mengatakan mereka lah yang akan mewarisi surga Firdaus. Jadi bukan surga biasa, surga Firdaus. Surga Firdaus ini surga tertinggi. Ada hadis yang menyebutkan kalau engkau meminta doa kepada Allah, mintalah Firdaus, kata Rasulullah. Minta yang paling tinggi, Firdaus. Ya. Jadi begitu disuruh minta sama Allah yang tinggi-tinggi. Walaupun nampaknya mustahil, tetapi Allah bisa kabulkan. Nabi Sulaiman meminta permintaan yang nampaknya mustahil. Apa kata Sulaiman alaihi salam? Ya Allah, berikanlah aku mulkan sebuah kerajaan yang tidak pernah ada sebelumku dan tidak akan pernah ada setelahku. Aneh tidak Pak permintaan Sulaiman alaihi salam? Dia minta kerajaan yang tidak pernah kejayaannya ada sebelum itu dan tidak akan pernah ada lagi sampai kiamat setelah dia. Terasa mustahil, tapi bagi Allah kecil. Allah berikan kerajaan Sulaiman tidak pernah ada sebelumnya, tidak akan pernah terulang setelahnya. Maka Allah tundukkan di bawah kerajaan Sulaiman jin, angin, seluruh makhluk. Nabi Sulaiman mampu menundukkan semua makhluk, mulai dari semut sampai burung hudhud, sampai binatang-binatang tunduk pada Sulaiman. Tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Dan tidak akan pernah terulang. Amerika itu tidak ada apa-apanya. Jadi, mintalah kepada Allah surga Firdaus. Nah, ini fadilah dari surat Al-Mu'minun yang pertama. Sedikit lagi. Yang kedua, surat Al-Mu'minun ini, menurut keterangan dari Aisyah, ini adalah gambaran akhlak Nabi SAW. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Imam Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad disebutkan an Abi Imran an Yazid bin Babanus qal qulna li Aisyah, kami pernah berkata kepada Aisyah, ya ummul mukminin, wahai ummul mukminin, kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ceritakanlah kepada kami bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Aisyah menjawab, qalat kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Akhlak Nabi itu Al-Quran. Jadi apa yang ada dalam Al-Quran, cerminannya ada pada Nabi. Faqara'at,
Lalu Aisyah membaca ayat qad aflahal mu'minun hatta intahat ila wallazina hum ala salatihim yuhafizun. Lalu Aisyah membaca surah Al-Mu'minun dari 1 sampai 9, lalu dia mengatakan qalat hakaza kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini contoh barang, beginilah akhlak Rasulullah. Mulai dari salatnya, zakatnya, Rasulullah tidak buang-buang waktu, habis Isya Rasulullah langsung tidur, kecuali hal-hal yang bermanfaat. Rasulullah tidak duduk di kedai kopi sampai jam 12, Rasulullah tidak main game, Rasulullah tidak melakukan apapun yang sifatnya hanya sekedar berfoya-foya. Rasulullah menjaga amanah, janji, semua itu kata Aisyah contoh, itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, perkataan Aisyah ini menunjukkan surat Al-Mu'minun yang dibacakan oleh Aisyah sendiri itu bahagian daripada akhlak mukmin. Ya. Dan ini menjadi contoh dari suri tauladannya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah menceritakan tentang suaminya Rasulullah. Jadi ini kan testimoni Aisyah, Pak. Kita ini tahu kita baik bukan gara-gara kita memuji-muji diri sendiri. Kalau orang tanya, kamu itu di rumah gimana? Oh saya kalau di rumah alhamdulillah baik sekali. Baik sekali begini dan begini, saya lembut ke orangnya begini-begini. Itu tidak bisa dijadikan standar kita berakhlak. Kita ini baru dianggap berakhlak testimoninya dari orang. Dan orang pertama yang bisa membuat kita jaminan, recommended bahwa kita adalah orang berakhlak adalah keterangan dari istri kita sendiri. Kalau istri sudah mengatakan bahawa, jadi ada orang nanya, linturon kiban menyoi rumah. Ustaz tu kayak mana kalau di rumah? Kami lihat kalau ceramahnya mantap. Dia bilang tentang suami istri, dia bilang ini. Di rumah bagaimana? Makanya ini para ustaz jangan langsung mengatakan dilabelkan baik sekali. Tanya sama isterinya awak. Kalau bapak ketemu sama isteri ustaz tanya, nepiuh lah tiak, nepiuh. Lu nak tanya ustaznya kibah ni rumah ke? Nak cocok lagi ceramah ke? Tanya sama isteri awak. Kalau isteri mengatakan, alhamdulillah beliau adalah orang yang paling baik. Paling baik kepada kami. Itu baru orang itu, ustaz itu baru jaminan, itu rekomendasi orang baik. Tapi kalau isterinya mengatakan, boh panena, katanya. Oh mandumnya, kata dia. Itu tidak menunjukkan apa-apa, Pak. Jadi kalau mau tahu kita ini baik atau tidak, tanya sama isteri. Isteri juga begitu. Kalau mau tahu dia nampaknya baik atau tidak, tanya sama suaminya. Mungkin kita ini sering memakai casing. Kita kalau keluar ke masjid, senyum sana, senyum sini, salaman sama orang, Masya Allah. Luar biasa lembut. Kalau di kantor dengan isteri orang, lembutnya minta ampun. Mak. Air gula pun tidak muat. Ya. Tapi dengan isteri sendiri kasar. Nah ini contoh barang. Makanya sahabat nanya ke Aisyah. Ternyata jawaban Aisyah, Rasulullah akhlaknya Al-Quran. Contoh barangnya ada dalam surat Al-Mu'minun. Berarti tidak ada lagi manusia yang bisa mewakili Al-Quran, yang sempurna seperti Rasulullah. Makanya Allah pun sampai mengatakan dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, engkau adalah makhluk yang paling mulia di antara semua makhluk. Engkaulah yang paling mulia di antara semua makhluk. Jadi Rasulullah Nabi kita ini memang suri tauladannya, Pak, itu membuat malaikat saja tidak mampu menyaingi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mampu. Masa malaikat waktu Rasulullah dilempar di kota Taif, yang marah malaikat. Malaikat kan datang waktu Rasulullah beristirahat di kebun anggur dalam keadaan berdarah. Lalu malaikat gunung datang, penjaga gunung datang. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, mintalah sama Allah. Nelakai ba Allah, mintalah. Kalau engkau minta dan diizinkan Allah, ku cabut gunung ini, ku campakkan, ku benamkan kota Taif dengan gunung ini. Jadi malaikat saja geram, Pak. Itu malaikat yang tidak punya nafsu tapi geram. Apa kata Rasulullah? Jangan. Aku berharap nanti kota Taif ini akan menjadi kaum muslimin
Dan benar hari ini seluruhnya kaum muslimin. Masya Allah. Jadi begini akhlak Nabi kita. Kita paling kurang contohi sedikit saja. Kalau tidak mampu semua, sedikit saja. Paling kurang berbaik-baiklah dengan sesama muslim. Sekedar kita tidak menjadi orang jahat. Kalau tidak bisa memberi kebaikan, paling kurang jaga jangan sampai kejahatan kita mengganggu orang. Oh, kita nggak bisa beri kebaikan, tapi jangan kirimkan kejahatan kita kepada orang. Itu sudah lumayan. Yang terakhir, 1 menit. Ini mengejar-ngejar waktu. Ini terakhir. Fadilah yang terakhir, yaitu ayat 115 dan 118, itu menjadi ayat ruqyah. Jadi ceritanya, saya bacakan terjemah karena waktu kita. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika Ibnu Mas'ud membaca dari 115 sampai 118, yaitu afahasibatum annama khalaqnakum abasan dan seterusnya, di telinga orang yang kesurupan ternyata langsung sembuh. Ibnu Mas'ud baca dari 115 118 surah Al-Mu'minun, di telinga orang yang sedang kesurupan langsung sembuh. Dan kemudian kejadian ini dikasih tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah mengatakan, "Apa yang kamu baca? Bimaza qara'ta fi uzuni?" Apa yang kamu baca di telinganya? Lalu Ibnu Mas'ud berkata, fa akhbarahu, menceritakan yang dia baca adalah Al-Mu'minun 115 sampai 118. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah berkata, "Wallazi nafsi biyadihi, law anna rajulan muqinan," demi jiwaku di tangan Allah, seandainya ada seseorang yang yakin sekali dengan ayat ini, lalu dia membaca qara'aha ala jabalin, lalu dia terus-terusan membaca di atas satu gunung, lazal, gunung itu pun bisa runtuh dengan ayat ini. Sebahagian ahlul hadis mengatakan hadis ini dhaif, tapi sebahagian yang lain menyebutkan hadis ini walaupun kategorinya ada yang mengatakan dhaif, tapi secara umum hadis ini maknanya benar. Karena pada dasarnya Al-Quran itu ada obat di dalamnya. Jadi dicocokkan dengan keumuman ayat Al-Quran. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa wa rahmatun lil mu'minin." Kami menurunkan Al-Quran di antara ayat-ayatnya ada obat dan rahmat bagi orang mukmin. Makanya kalau ayat ru'yah itu walaupun hadis ini ada yang mengatakan dhaif, tetapi ayat ru'yah tidak meninggalkan ini, termasuklah ayat-ayat ini. Jadi ini dibacakan karena isinya tentang keagungan Allah di atas makhluk-makhluknya. Syaitan itu takutnya kepada keagungan Allah. Nah, inilah yang menjadi kelebihan dari surat Al-Mu'minun. Dan insya-Allah kita akan menyambung kembali dengan surat-surat yang lain di waktu yang lain insya-Allah. Semoga yang berhadir Allah telah catat pahala untuknya. Dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.